السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا وفقه أولادنا في الدين وعلمنا التأويل. Yang kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid An-Nas dan jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari luruskan niatan kita karena Allah. Duduknya kita niatkan iktikaf di masjid ini sampai dengan waktu syuruk, dan insyaallah kita laksanakan 2 rakaat salat pada waktu mulai masuk waktu syuruk. InsyaAllah kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah tamah. Kita akan membaca kajian kita surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 24. Kita batasi agar bisa kita tilawahnya dapat, tahsinnya, kemudian kita mendapatkan tafsirnya juga. Mulai dari ayat 21 kita baca bersama. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Ya ada tasdid ya di ya. Ayyuhan nun ber tasdid jadi gun. Nah,
Bertasydidnya karena ada alnya al ada dua, al-qamariyah atau al-syamsiyah dalam ilmu tajwid. Jadi al-syamsiyah. Alnya enggak dibaca ya, langsung nunnya bertasydid. Ya ayyuhan ya. Bukan su tapi budu rabb, ada tasydid, rabbakumul ladzi bukan zi, ladzi khalaqakum wal, enggak boleh khalaqakum wal, enggak boleh khalaqakum walladzina bukan zi, walladzina min atau min bukan min ya. Min qablikum la'allakum ya kap ya, min qablikum la'allakum bukan la'a, bukan la'a, bukan la'a, bukan la'a, la'allakum taqun. Nah ini taqun, enggak boleh taqun ya, taqun. Assalamualaikum atau assalamualaikum ya, assalamualaikum ya, jangan assalamualaikum ya, assalamualaikum ya, kaf. Naam atau naam? Naam ya, naam bukan na'am. Yuk kita baca bareng ya. Saya dulu, nanti bapak-bapak ya. Perhatikan panjang pendek dan cara masuknya ya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kalau napas nggak cukup, kita ngulangin dari mana kira-kira? Tadi kalau min qablikum namanya kita waqaf. Kita mulai dari mana? Nggak boleh langsung la'allakum tattaqun, tetapi ambil dari wa. Biasanya cari kata sambung ya, wa. Ya, cari kata sambung yang paling aman. Jangan dari min qablikum, tapi ngambil dari wa. Wa-nya di mana? Wa sambung, bisa jadi ataf ya maksudnya. Jadi walladzina gitu ya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi ketika nafas tidak cukup bisa mengulang ya. Contoh saja lagi ya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ngambil dari mana? Alladzi. Jangan khalaqakum tapi ngambil alladzi. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baiknya satu bacaan, satu nafas. Tidak boleh bernafas-nafas. Ya, maka ada namanya, ada waqaf, ada namanya ibtida, ada namanya wasal ya. Kalau waqaf berhenti, tapi kalau berhentinya belum sempurna, ambil dari kata sebelumnya ya. Tetapi katanya jangan sampai nanti merubah arti atau menjadi salah artinya. Nanti insya Allah di bawahnya ada itu ayat yang bisa kita jadikan contoh. Baik, kita baca bapak-bapak. Ya
ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini mengapa kita sampai detail seperti itu? Memang kalau baca Al-Quran bikin kita sehat. Iya kan? Latih nafas, betul nggak? Olahraga yang harus benar ngatur nafas kan olahraga yang memang diajarkan oleh Rasulullah, seperti olahraga renang. Ya. Silakan aja Bapak ketika renang bernafas di dalam air, nggak masalah. Kalau mau gitu kan. Resikonya ada kan? Tuh. Atau kalau manah aja kan pasti ngambil napas kan, karena perlu konsentrasi. Kalau napas goyang lagi kan posisinya. Kalau berkuda aja mesti harus benar-benar atur napas itu, nggak boleh ngos-ngosan. Seperti itu ya. Maka di antara pemahaman Al-Quran itu menjadi syifa, memang dari bacanya aja udah ngelatih sehat. Kemudian dari cara pelafalannya itu sudah melatih kita membaca dengan cetak atau cetak jelas gitu kan, dengan jelas gitu kan. Jadi nggak usah terapi Pak, karena harus zi. Coba bayangin aja, si, nah itu baru bunyi si dengan sin, ya kan? Shi dengan shin besar, si dengan sod, nah gitu kan, seperti itu. Ya. Di dengan dal, zi dengan zal, zi dengan za, atau zi dengan vot, belum dengan vo, zi dengan zi, ya. Beda kan? Walad atau walau. Nah, samping kiri, samping kanan, boleh itu. Walau ghairil maghdubi alaihim. Walau bukan walad enggak, walau wallin, walau. Baik, kita nyambung. Nanti ada wakaf yang pernah saya pernah dengar, wakafnya oke, tetapi giliran ibtidak salah. Itu pernah ketika saya masih kuliah itu, sering imam bacanya salah. Nah, ini di ayat ini ketemu ya. Kita baca dulu. Allazi ja'a bukan ja'a. Jangan ja'a. Ja'ala lakumul arda firashan was-samaa binaa. Mat iwad biasanya ada alif. Nah, ini tanwinnya di belakangnya tanpa alif, nggak boleh. Was-samaa binaa, salah. Harus was-samaa binaa. Gitu ya. Ya? Iya. Iya. Baca karena itu masuknya mat iwad. Mat iwad. Coba kalau kita baca mat iwad itu rata-rata ada alifnya kan harusnya biasanya kan. Nah, kasus hamzah enggak. Ya. Nah, kemudian setelah bina aw wa anzala itu kalau memang mau nyambung enggak apa-apa, maka ada waqaf shad lam, al-waslul aula. Wasal itu lebih utama jika nafas nyambung. Jadi boleh lanjut.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'a. Ya. Ulang lagi dari wa anzala. Ikhfa ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Ya. Lanjut. Fala taj'alu lillah. Ya. Contoh nafasnya ingin memberikan tekanan, enggak masalah, ya. Fala taj'alu lillah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Pernah kami sering mendapatkan ada yang berhenti wakaf di fala taj'alu lillah. Dia ibtidaknya dari bukan dari ngulang fala tetapi lillahi. Ya, apa? Lillahi andadan wa antum ta'lamun. Takutnya ada orang enggak ngeh, tahu-tahu cuma dengerin dari lillah. Lillahi artinya bagi Allah. Andadan tandingan-tandingan. Emang Allah punya tandingan? Nah kan gitu kan? Jadi salah di situ. Mengatakan Allah itu punya sekutu, punya lawan gitu. Nah, enggak, makanya hati-hati ketika tidak dilihat, cari di biasanya mulai dari wa dan alladzina gitu ya. Fala taj'alu lillah. Ulangi lagi dari fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Saya ulang ya dari sini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Tuh, satu ayat tapi panjang. Baik, coba alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Lanjut. Wa in ikhfa wa in bukan kung kuntum wa in kuntum fi ray atau roy
bukan roi ya, tapi ya fi rai, melebur ya, kayak uang, tulisannya uang tapi bacanya uang gitu ya, roi ya. Fi raibim mimma nazzalna, nggak boleh nazzal, nanya nggak boleh. Nazzalna ya, ala abdina, fa ada ham bukan fa ya, fa'tu bi suratim min mithlih, nggak usah mithlih, nggak usah mithlih, wad, nggak boleh wad, jangan. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Yuk baca bareng. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa'in lam taf'alu walan bukan walang bukan walan taf'alu fat nggak boleh fat ya, langsung fattaqun kun narallati waquduhan nas wal hijarah bukan ya, uiddat lil kafirin. Yuk coba. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Dari sini ada pertanyaan? Baik, kita masuk ke pemahaman ayat. Ya ayyuhan nas, wahai annas itu apa? Manusia ya. Ini masjid namanya masjid manusia. Ada masjid jin, masjid al-jin, tetapi penghuninya jamaahnya bukan jin. Manusia. Itu hanya untuk mengingatkan bahwasanya ada rombongan jin yang ketemu Rasulullah masuk Islam. Nafara minal jin gitu. Itu ada masjidnya di mana? Kalau dari Masjidil Haram kita ingin menuju Ma'la, termasuk makamnya Bunda Khadijah ya, itu ke arah kiri. Itu nanti ada ketemu masjid jin ya. Padahal nggak jauh, tapi kadang-kadang padat ya. Ntar ada masjid kucing, masjid Asy-Syajarah. Syajarah itu masjid yang berkenaan dengan
Kan orang kafir itu kadang-kadang mintanya neko-neko ya, macam-macam. Kalau kamu benar nabi, coba pohon suruh ngomong. Benar enggak kamu itu nabi? Pohon itu memberikan persaksian. Jadilah nama masjid Asy-Syajarah, dibangun gitu untuk memberikan simbol. Tapi itu lama-lama yang tertinggal itu masjid jin. Baik. Wahai manusia, ini berarti ayat turunnya di Mekah. Berarti ini maksud dalam Makkiyah. U'budu, apa u'budu? Sembahlah. Maka kita sering abid. Abid itu penyembah. Ya. Abdullah hamba. Hamba yang menyembah. Abdullah hambanya Allah. U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Dan ini adalah misi para nabi. Dari Nabi Adam, ya, Idris, Nuh dan seterusnya, yang dibawa adalah perintah u'budullah, ya. U'budu rabbakum. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu. Jadi syariat para agama itu sama. Mengajak mereka umatnya untuk hanya menyembah kepada Allah. Nggak ada yang beda, Pak. Syariatnya sama. Menyembah, mengajak tauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu mereka mengingatkan. Kan ingat itu. Sampai Nabi Yakub, ya. Yakub itu disebut bapaknya Bani Israel gitu. Pun juga ketika akan mati, jelang tanda kewafatannya, sempat menanyakan kepada keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah kalau ayah sudah tidak ada, ya. Kalau kita kadang-kadang itu, mungkin Pak Kholik, nah nanti kalau ayah nggak ada, nih tanah yang di sono Cilandak itu punya ayah, bagian dari kakek gitu. Saya jadi kan, terus yang di sono diingetin semua kan. Nah, kalau ini unik ya, justru yang diingatkan adalah ketika jelang ajal, bukan urusan harta, tetapi urusan penyembahan kepada Allah. Karena apa? Kalau penyembahannya sama, Tuhannya sama, insya Allah kumpulnya nggak cuma di dunia, kumpul dunia dan akhirat di tempat yang sama, ya, di tempat yang sama. Jangan pakai prinsip mangan orang mangan ngumpul, ya kan? Ngumpul di dunia, tetapi tidak bisa di akhirat terpisah. Jangan sampai itu ya. Maka perhatikan akidahnya. Akidahnya adalah seperti pertanyaan Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah kalau ayah sudah tidak ada? Jawaban mereka apa? Sama akidahnya dengan kita. Mereka mengatakan, ma ta'buduna min ba'di. Ya, mereka mengatakan, kami akan menyembah apa yang disembah oleh ayah, apa yang disembah oleh nenek moyang ayah, apa yang disembah siapa nenek moyangnya? Ibrahim, Ismail, Ishak. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka mengatakan kami akan menyembah Tuhan yang disembah oleh engkau, ya Tuhan yang disembah oleh ayah, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang ayah. Siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan yang berapa? Bukan Tuhan yang tiga. Ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada Allah lah berserah diri. Jadi ingat itu. Akidah ini mesti ditanemin, ya. Maka ketika yang dibawa oleh Rasulullah adalah u'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Akidahnya begitu. Nah, ini menyampaikan kepada sama-sama muslimah enak aja kan. Ayo kita sembah Allah. Ada perlawanan enggak? Enggak ada. Mau sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Tetapi ketika disampaikan kepada mereka yang berbeda penyembahan, ada tanggapan enggak? Ada reaksi enggak? Nah, ada reaksi. Karena tadi ada aksi mengajak, ya. Mengajak manusia, ya. Secara umum, makanya Al-Qur'an itu diturunkan umum kepada umat manusia yang merasa manusia, ya. Ya, yang merasa manusia aja. Berarti yang ikopnya apa, yang hewan binatang itu kan nggak masuk, ya. Kecuali kalau mereka nganggap manusia, tapi kan nggak mungkin, ya. Nah,
Ini semua manusia, segala jenis suku bangsa, ya. Maka dia mendapatkan perintah ini. Wahai manusia, sembahlah Allah, gitu kan. Sembahlah Tuhanmu. Nah, ini menunjukkan universalnya ajaran Islam. Enggak cuma kepada ya Bani Israel, enggak, ya. Tetapi kepada seluruh manusia. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Nah, di sini dijelaskan. Alladzi khalaqakum. Tuhan kita siapa? Tuhan kalian siapa? Ya kan? Tuhan kami adalah, Tuhan kalian adalah alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Terus walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi manusia sekarang dengan manusia yang dulu penciptanya sama apa enggak? Sama. Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Berarti manusianya sama enggak? Sama. Manusia sekarang dengan manusia dulu sama. Bukan manusia dulu itu adalah seperti kera, enggak. Ya. Sama manusianya. Sama tangannya, sama hidungnya, sama badannya, fisiknya. Cuma kalau fisik tingginya bisa beda-beda, usianya bisa beda-beda. Nabi Nuh aja disebutkan sampai berapa tuh? 950 tahun. Ya. Bayangkan panjang bener. Tingginya berapa hasta itu? Tinggi. Nah, ini ya, bisa berbeda dengan fisik sekarang. Kalau kita tinggal 60-an, 70-an. 80, alhamdulillah, ya. Nah, ini ya. Tuhan kita Tuhan yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, gitu. Dengan ubudullah, dengan menyembah Allah itulah agar kalian bertakwa. Ada kan la'allakum tattaqun ketika dikonsepkan dengan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian agar kalian berpuasa, agar kalian bertakwa. Jadi rangkaian ibadah salat, puasa, zakat, penyembahan kepada Allah secara umum semuanya mengantarkan la'allakum tattaqun, agar kalian menuju menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi rangkaian ibadah kita sebenarnya Pak, dari kita sholat, puasa, zakat dan seterusnya aktivitas kita adalah mengarahkan, menjaga ketakwaan kita, ya. Karena orang yang bertakwa insya Allah dapatnya adalah langsung surga, muttaqin. Kalau orang beriman, ada nggak? Nih coba kita bedakan. Ada nggak orang yang nyolong itu kita sebutnya orang yang bertakwa? Enggak. Tapi ada nggak orang yang beriman itu nyolong? Ada. Ya, orang beriman korupsi, ya, nyolong. Soalnya kalau ditanya, Tuhan kamu siapa? Allah. Nabi kamu siapa? Muhammad. Kitab kamu Al-Quran, tapi nyolong. Nah, itu kan. Tetapi kalau orang bertakwa itu kan pengertian takwa apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, meninggalkan yang dilarang Allah dan Rasulnya. Berarti kalau dia melakukan sebaliknya, mengerjakan apa yang dilarang, berarti dia tidak orang yang bertakwa, ya. Jadi nanti ada penduduk neraka itu adalah orang yang beriman, bukan orang bertakwa. Orang bertakwa sudah masuk surga. Nanti ada orang yang penduduk neraka itu beriman, tetapi ahli maksiat di dunianya. Maka kan digambarkan tuh, ketika ahli surga sudah ke surga, ahli neraka sudah di neraka, maka diperintahkan malaikat suruh ngorek-ngorek, cari mereka yang masih ada punya iman la ilaha illallah, ya kan? Berarti mereka masih meyakini Allah Tuhannya, tetapi kalah sama syahwatnya, gitu kan? Kalah sama nafsu syahwatnya. Nih, Bapak maunya mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman atau orang bertakwa? Ya. Maka di sini digunakan la'allakum tattaqun, itu kan? La'allakum tattaqun. Bukan la'allakum agar kamu menjadi orang yang beriman, agar kamu menjadi, nah, itu ya Pak ya? Tuh, la'allakum tattaqun. Yang selalu dinasihatkan selalu apa oleh khatib? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei manusia,
Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu kan? Mengatakan bertakwalah kepada Allah. Itu yang diwasiatkan. Nah, ini harus kita pahami ya. Jadi menujunya adalah arahnya la'allakum tattaqun. Siapa Tuhan kita? Nah, ini dilanjutkan, Pak. Tuhan kalian itu, Tuhan kita adalah alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Yang menjadikan untuk kalian arda itu apa? Bumi. Bumi itu apa? Yang kita pijak namanya bumi. Walaupun kita di karpet ini bilang, kamu berdiri di mana? Di karpet, tetap namanya bumi. Ya. Di sini disebutkan al-arda firasya, hamparan. Nah, bukannya bumi katanya bulat. Ya. Tetapi kok disebut di sini kan firasya. Ini menunjukkan apa? Yang nampak pada kita adalah hamparan, gitu ya, Pak. Tetapi kalau dilihat dari kejauhan, dari tempat yang jauh gitu kan, maka nampak luar angkasa, bumi itu adalah bulat. Bundar atau bulat? Bulat. Nah, kalau bundar itu kayak bola ya. Kalau bulat kan agak lonjong kan. Ya, pokoknya bulat gitu kan. Jadi bumi itu hamparan. Maka karena hamparan beginilah kita bisa hidup. Coba kalau kita langsung kayak nginjak bola gitu kan, nungging terus kan. Ya, ke belakang jengkang, ke depan nyungsep gitu kan. Karena itu Allah berikan kerahmanannya. Ya, kasih sayangnya Allah itu. Bumi itu terhampar. Apalagi Allah itu adalah was-samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit itu apa? Binaa'a. Apa itu bina? Atap. Coba. Jadi kayak bangunan, Pak. Bangunan kalau ada atap, aman nggak? Dari sengatan matahari, aman nggak? Dari kejatuhan, ya kan? Kalaupun kejatuhan granat kan gentengnya dulu, kita belakangan gitu kan. Nah itu, coba kalau kita menggambarkan, kok mengapa disebutkan dan langit itu sebagai binaan, sebagai atap? Coba jangan dikira atap itu fungsinya nggak ada, banyak sekali. Jadi langit ini ada atap, menjadi atap. Kalau langit itu segala sesuatu yang ada di atas kita adalah langit. Maka ketika kita, kan ada namanya asteroid ya, atau meteoroid ya, ya kan? Itu kan jatuh Pak terus menerus. Tetapi terhalang oleh atmosfer, nah gitu kan? Nah terhalang yang ada di atas kita, sehingga panasnya matahari nggak langsung nembus juga, ya kan? Jadi menyehatkan. Dan juga asteroid atau meteor-meteorit itu jatuh pun terhalang oleh langit-langit yang ada di atas. Maka digambarkan sebagai penutup, ada atap, ada lapisan-lapisan ozon di atas itu yang melindungi kita. Ini berdasarkan pengetahuan ilmu pengetahuan. Coba itu. Ini luar biasa kan. Maka disebutkan was-samaa'a binaa'a. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkan dari langit hujan. Kita hujan, air itu kebanyakan kalau kita bilang sumbernya dari mana? Sumbernya dari tanah. Tetapi ingat, dari tanah itu ada proses namanya hujan. Air laut yang luas tersengat oleh panas menguap, ya. Menguap, bahkan yang ada di bumi itu menguap. Kemudian gumpalan-gumpalan ini sangat-sangat banyak di atas langit, maka digambarkan bertiup angin, maka gumpalan awan ini makin mengikat, makin kuat ikatannya. Ketika ikatannya makin kuat, makin berat, maka turunlah namanya hujan, ya. Maka turun hujan. Dilihat bakalan hujan. Sekarang kalau kita lihat ada awan ngarak doang kan, lewat, tapi nggak turun hujan. Dan kita bisa mengetahui kapan mulai musim kemarau, musim hujan dan seterusnya kan? Tuh. Karena ini ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari, tetapi oleh para ahli. Apalagi disebutkan
Setelah Allah menyampaikan wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah turunkan dari langit itu hujan, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, maka Allah mengeluarkan dengannya itu dengan apa, Pak? Dengan bumi atau dengan air itu? Dengan air. Minats tsamarati, buah-buahan, rizqan lakum, rezeki untuk kalian. Coba berarti apa? Munculnya buah-buahan, munculnya tanaman itu karena proses apa? Ada air. Maka kalau kita belajar ilmu biologi dulu itu, kan kehidupan itu dari mana? Bahasanya gitu kan? Dari air. Bapak punya anak juga dari apa namanya? Ya itu kan dari air. Coba kalau yang kering airnya gimana tuh? Ya kan? Dan perlu dipompa, bahasanya kan gitu kan? Dari air. Jadi memang ada sebuah gambaran bahwasanya kehidupan itu memang dari air itu. Allah turunkan air. Dan air yang turun ke sungai-sungai, ke lembah-lembah, ke tanah, ada air yang terserap di bumi. Jadi pergerakan air itu ada air yang mengalir di kali, di sungai, di laut, dan ada air yang ada di bawah bumi. Ini di bawah kita banyak air ya. Ini berkahnya ya. Walaupun sekarang kemarau tapi kan belum ribut-ribut ada kekeringan air. Kita jangan sampai lah ya. Mudah-mudahan enggak sampai masalah krisis air. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun atau ta'malun. Ayo. Apa bedanya ta'malun sama ta'lamun? Ta'malun apa yang kalian kerjakan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi nanti kalau ada orang yang sudah mati, udah nanti suatu hari nanti ada waktunya akan dikabarkan terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, kalau ini ta'lamun. Allah Maha wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan sementara kalian mengetahui. Ini adalah akidah ya. Maka dibuka dulu itu. Allah Subhanahu wa taala harus disembah. Siapa Tuhan kita? Ternyata Tuhan kita yang menciptakan, ya itu kan. Jadi sifatnya adalah Allah itu yang menciptakan. Kita menciptakan orang sebelum kita, menciptakan bumi yang dihamparkan, menciptakan langit yang menjadi atap, menurunkan air hujan. Dari situ kemudian Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka janganlah kalian itu kepada Allah membuat tandingan. Jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjutkan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian ragu, raibin itu ragu, makanya kan kalau la raiba fi hudal lil muttaqin, Al-Qur'an itu enggak ada keraguan. Tetapi jika kalian ragu mimma nazzalna, terhadap apa yang kami turunkan ya, ala abdina, kepada hamba kami. Siapa maksudnya di sini? Kalau kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena kalian melihat Muhammad adalah manusia biasa seperti kalian. Kan orang-orang kafir mintanya, kenapa sih nggak turun kepada kami malaikat? Bayangkan Pak, kalau kita itu beda jenis, yang diturunkan atau Al-Quran diturunkan kepada para malaikat, kita bisa nyontoh malaikat nggak? Nggak bisa, karena udah beda aja jenis. Nanti giliran, kenapa kamu gak ngikutin malaikat? Ya beda lah, dia diciptakan dari cahaya sama diciptakan dari tanah. Kan bisa begitu kan? Nah, ini sama-sama. Maka sebenarnya penolakan mereka itu karena kedengkian. Ketika mereka menyembah berhala-berhala, dan berhala itu menjadi komoditas ya, menjadi nilai ekonomi, diperjualbelikan. Kamu pengen berhala yang gimana? Pengen yang mancung atau yang pesek, begitu kan? Ya, dibisniskan. Mau bahan dari kayu, batu, atau dari makanan. Makanya Umar katanya ketawa saya. Ketawa kenapa? Bikin berhala dari adonan makanan ya,
Dibawa, karena tradisi orang-orang jahiliyah dulu itu kalau kemana-mana mesti bawa Tuhannya. Di tengah perjalanan kelaparan, Tuhannya itu diembat juga Pak, dimakan itu, ya karena lapar gitu kan. Untung Tuhannya dia bikin dari adonan kayak orang bikin roti gitu kan, ya tuh dia bikin, lapar dimakan. Nah ini jadi menggambarkan kekonyolan orang-orang dulu, dibikin oleh kita, disembah oleh kita, dimakan oleh kita. Karena itu mereka menolak kebanyakan, apalagi orang-orang yang kaya kan, yang sudah mengharapkan komoditasnya dari situ, kekayaannya. Apalagi melarang minuman keras, sementara mereka adalah itu jadi aset. Ya, kan tradisi mabok-mabokan ketika ada konsumennya makin banyak kan minuman keras yang bisa dijual. Tuh. Apalagi perbudakan, sementara Islam walaupun tidak langsung mengharamkan perbudakan tapi mengantarkan untuk menyamakan manusia dan budak itu sebagai alat untuk menebus atas segala kafarat atau dosa yang pernah dilakukan. Itu kan harus membebaskan budak dan seterusnya gitu. Nah, ini sebuah gambaran ya. Maka mereka kebanyakan menolaknya. Dan jika kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami yang namanya Muhammad itu, fa'tu bisurah. Datangkanlah satu surat aja, surat yang pendek Pak. Jangan bikin surat Al-Baqarah yang panjang. Surat yang pendek surat apa? Surat yang pendek yang 3 ayat apa? Ada 2 surat ya, yang paling pendek Al-Kautsar sama Idza. Ya, cuman 3 ayat. Bikin. Ternyata banyak yang bikin Pak. Cuma kan masalahnya adalah bukan cuman bikin. 1 bahasanya, apa lagi? 2 isinya. 3 apa lagi? Nilai zuknya, nilai rasa. Ya kan kalau kita bikin prosa, bikin puisi gitu. Coba kalau kita dengerin puisinya Taufik Ismail. Apa cuma bunyi? Enggak. Tetapi ada rasa gitu kan. Enak mengalir gitu kan. Al-Quran pun demikian. Maka yang ditantangkan bukan cuma bunyi kumpulan tulisan kata-kata. Al-fil, indah kan? Wa ma adraka mal fil, khurtumun tawil. Coba, enak. Tetapi lihat artinya. Gajah, tahukah kalian gajah? Gajah itu belalainya panjang. Orang juga tahu gitu kan. Itu paham nggak ya Pak ya? Ya kan orang juga tahu. Mereka pengen lihat nandingin Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat. Waktu itu orang nggak tahu hari kiamat itu apa sih. Jadi penasaran kan? Mempertanyakan sesuatu yang tidak tahu. Nah ini ya, beda. Kalau gajah orang udah biasa melihat gajah, ya kan? Tuh, itu gambaran seperti itu. Fa'tu bisuratin min mithlih. Kalau kamu sendiri nggak bisa, wad'u syuhada'akum. Ajak, ya. Ajak siapa? Penolong-penolong kalian. Min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu itu adalah orang yang benar. Ajak kumpulkan orang-orang, ajak setan-setan kalian bikin Al-Quran, bikin tandingan. Apakah nggak ada yang melawan? Ada yang bikin. Cuman ditertawakan oleh kaumnya sendiri, ya kan? Karena nilai sastra waktu itu kan tinggi Pak. Ya, siapa yang bikin sastra yang tinggi, pantun-pantun, bahkan puisi-puisi yang bagus, syair-syair bahasa kita, syair-syair, pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Dan yang membanggakan mereka adalah hasil karyanya akan ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah. Itu prestis Pak, ya kan? Mendapatkan penghargaan seperti itu. Nah, ini bukan berarti nggak ada perlawanan, ada perlawanan, tetapi nilainya kalah dari Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka jika tidak kalian membuat dan kalian tidak akan mampu membuat. Maksudnya apa? Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya. Itu sampai Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kagak bakalan dah kamu sanggup menyaingi Al-Quran.
fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada neraka allati waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Ini sama dengan qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya itu adalah apa? Manusia dan batu. Kok bisa manusia jadi bahan bakar? Coba. Banyak minyaknya gitu kan. Kalau sate kalau pengen bakar kan kasih lemak dulu lagi kan, banyak minyaknya. Uiddat lil kafirin, dan itu dijanjikan untuk orang atau disediakan untuk orang-orang yang kafir, apa? Neraka. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman untuk kita. Kita selalu bukan perbarui, tetapi selalu menguatkan akidah ya. Karena akidah itu nggak ada yang perlu diperbarui. Akidah ya begitu. Cuman kita kuatkan akidah keluarga kita. Perbarui itu maksudnya apa? Kuatkan lagi, kuatkan. La ilaha illallah. Ini sering Pak lafalin aja Pak. La ilaha illallah, la ilaha. Zikiran. Kalau orang kita kan juga sholawat. Ya, sholawat emang perintah Allah. Ya. Dan itu bahkan dilakukan oleh para malaikatnya Allah. Maka sholawat itu juga diperintahkan, diwajibkan untuk orang-orang yang beriman. Kita sholat enggak sholawat enggak sah. Kapan? Tahiyat kan? Ada sholawatnya. Khotib Jumat walaupun bagus khutbahnya tapi enggak pakai sholawat, enggak sah khutbahnya. Tahmid, syahadat, sholawat kan itu kan ada urutannya kan? Tuh. Nah, jangan sampai ditinggal. Nah, ini ya. Bahkan doa itu gantung Pak kalau enggak pakai sholawat. Tetapi semua itu adalah kita harus punya la ilaha illallah. Itu kunci. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Maka kalau dibilang kenapa ada orang baik benar, rajin, membantu orang lain, orangnya humanisme, sosialis, rajin berbagi, kenapa dia kok akhirnya jadi masuk neraka? Karena tadi nggak punya tiketnya, ya nggak punya tiketnya, nggak punya kuncinya. Kuncinya itu adalah la ilaha illallah. Ikut kuliah, berangkat ke kampus, ngikut ngadirin dosen, ikut ujian, ternyata nggak lulus. Karena apa? Nggak terdaftar. Paham ya Pak ya? Tidak terdaftar. Terdaftarnya itu adalah la ilaha il. Makanya kan kalau orang mau nikah suruh apa dulu? Syahadat dulu ya. Syahadat. Anak baru lahir suruh diazanin. Itu untuk menguatkan ya. Nah ini ketika ada orang meninggal suruh ditalkinin, orang meninggal suruh sunat. Aduh. Dikira kagak kedenger ada. Ditalkin, ditalkin, bukan disunat. Gegeron di antara. Ditalkin, bukan diyasinin Pak ya. Oh. Ya, ketika akan meninggal efektifnya ditalkin la ilaha illallah. Nah, kalau di sela-sela itu mau bacain Quran atau apa lain lagi ya, tetapi ditalkin agar itu kuncinya benar-benar dipegang ya. Baik. Saya kira itu saja karena waktunya udah syuruk. Wala hadhihi niyatin wa kunatun sada al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد نعمه وكيف مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih yang maha penyayang, curahkan kasih dan sayang-Mu kepada kami ya Allah. Berikan ampunan kepada kami, keluarga kami, keturunan kami, orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan kepada mereka yang telah wafat berikan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surga dan jadikan mereka
mereka termasuk ahli surgamu ya Allah. Jauhkan mereka dari azab kubur dan fitnah kubur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah petunjuk ke jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat, jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Jika di antara jamaah An-Nas ada yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sulit mudahkan ya Allah, yang sempit lapangkan ya Allah, yang punya hutang berikan solusi untuk menyelesaikan hutang-hutangnya ya Allah, dan mudahkan kami di dalam menjalani urusan-urusan kami. Kami selalu mendapatkan rahmat-Mu di dalam menjalani urusan-urusan kami. Kami selalu mendapatkan petunjuk-Mu dalam menjalani urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kekuatan agar kami mampu mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, dan jadikan lisan ini lisan yang berzikir menyebut nama-Mu ya Allah hingga akhir hayat kami, dan kami mendapatkan akhir yang husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan, kesahajaan, kemenangan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Berikan kepada saudara-saudara kami dan pejuang-pejuang yang ada di Palestina ya Allah, agar mereka mendapatkan kekuatan, agar mereka mendapatkan kesabaran, dan agar mereka mendapatkan kemenangan. Berikan kepada kami ya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Hujanilah musuh-musuh kami ya Allah dengan murka-Mu ya Allah, dan getarkan ketakutan pada diri mereka ya Allah, dan masukkanlah kepada mereka kegelisahan dan ketakutan ya Allah, kepada mereka yang membenci saudara-saudara kami, kepada mereka yang membenci agama-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.